Ya, Baik, bisa kita mulai Pak Heri. ya. Bah, kebetulan nih ada Pak Agus. Assalamualaikum Pak Iya Pak Agus. Heri. Waalaikumsalam Pak Heri, apa kabarnya? Wah, baik sekali Pak. Kebetulan nih Ya, ketemu di sini kita. Bisa iya. nggak? Saya itu Pak ada sedikit keresahan atau bisa dikatakan itu masalah di dalam proses pembelajaran saya Pak. Oh Mungkin gitu. Oh, kita bisa sharing untuk saya mendapatkan eh, pencerahan atau jalan terbaik yang bisa saya tempuh ini Pak. Kita bisa sharing untuk saling berbagi pengalaman tentang keresahan saya ini. Saya itu memiliki masalah ketika saya mengajar Pak, terutama di jam siang Pak, di sekitar jam oh 1 iya. ke atas. Kan cuacanya panas itu. Iya betul. Kebetulan saya itu ngajar di lantai atas atau lantai tingkat 2 Pak. Hmm. Dan di situ juga kipas angin hanya terpasang 2. Anak-anak itu kalau saya masuk di jam saya itu banyak kan nggak fokus Pak, sibuk main buku kipas badannya Pak. Itu yang terjadi Pak. Jadi mungkin kita bisa sharing di pertemuan ini Pak, ya bagaimana saya bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik saya Pak. Itu keresahan yang saya alami. Hmm. Ya Pak Heri, terima kasih karena sudah mau mengajak saya untuk Iya berdiskusi, Pak. sharing bersama tentang permasalahan Pak Heri. Kira-kira tadi dari sekilas ceritanya Pak Heri tentang pembelajaran di siang hari, cuaca panas, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita siang ini? Yang jelas Pak, bagaimana saya melihat siswa-siswa saya ini resah Pak, ketika saya memberi materi pembelajaran itu, siswa-siswa saya ini nggak fokus Pak. Takutnya tujuan yang saya tetapkan dan transfer ilmu pengetahuan yang saya berikan kepada mereka itu tidak masuk 100% atau dia masuk sama sekali. Itu yang saya takutkan, saya resahkan. Dan di sini saya ingin berbagi cerita ya Pak, bagaimana agar ini kan situasinya kan hawa yang panas ini Pak. Bagaimana ini bisa walaupun hawanya panas, bagaimana meningkatkan motivasi mereka untuk belajar, seperti itu aja Pak. Ya Pak Heri, jadi kita ingin cari solusi bersama ya tentang situasi pembelajaran saat ini yang Pak Heri alami ya. Iya Pak. Kira-kira masih ada yang lain nggak yang ingin Pak Heri dapatkan dari pembicaraan kita hari ini selain itu solusi itu? Yang selain itu juga saya ingin berbagi Pak, bagaimana meningkatkan nilai siswa peserta didik saya itu Pak. Rata-rata nilainya tuh banyak yang di bawah KKM Pak, hampir setengah kelas. Oh, ya. Dan itu juga menjadi keresahan saya Pak. Ketika anak-anak itu jangan sampai nanti ketika pembagian raport kan, apalagi orang tuanya yang ngambil kan, ketika melihat nilai mereka itu di bawah KKM, dan tahu sendiri Pak, jam saya itu banyak kan jam siang Pak, karena jam-jam pagi itu udah diisi oleh pelajaran-pelajaran kayak eksak Pak, merek tuh Pak, matematika, kimia, IPA itu Pak, pagi mintanya mereka Pak. Kalau yang Ya, saya ini ya yang siang aja produktif siap katanya begitu. semua. Oke. Iya, yang saya takutkan seperti itu Pak, ketika bagi raport nanti, ketika orang tua siswa datang ngambil raport kan, ketika banyak yang nilai di bawah KKM, mereka bertanya, ini siswanya yang nggak bisa atau gurunya nggak bisa, itu yang saya takutkan Pak. Ya, Tanggung jawaban ke orang tua siswa itu Pak. Nah itu Pak, dari pembicaraan kita ini Pak. oke. Semoga kita bisa mendapatkan pemecahan masalahnya Pak Heri ya. Iya Jadi Pak. dari yang Pak Heri sampaikan tadi. Jadi kalau selama ini yang Pak Heri lakukan untuk mengatasi masalah tentang fokus anak-anak di siang hari itu bagaimana Pak Heri? Saya jelas Yang sudah Pak Heri biasanya lakukan.
biasanya saya itu selama ini saya belajar dengan menggunakan buku-buku dari perpustakaan, Pak. Ada buku-buku dari perpustakaan, kemudian saya menggunakan biasa metode ceramah, Pak. Biasa berceramah, bercerita, begitu kan. Dan ujung-ujungnya ya siswa diminta membaca ketika mereka karena panas, mereka nggak fokuskan membacanya ya. Saya memberikan mereka tugas untuk merangkum, Mbak. Karena kalau merangkum itu secara nggak langsung kan kita intinya menyuruh mereka membaca kan. Nah, mereka merangkum, tapi ya itu tadi Pak kendalanya. Panasnya itu Pak. Panasnya itu ya. Ya, dan itu kendala bagi kami Pak sebenarnya yang di lantai atas itu jaga siang itu kurangnya fokus study didik. Fokusnya itu ya. Iya. Oke, jadi yang sudah Pak Heri lakukan tadi itu ya, belajar dengan menggunakan buku perpustakaan, lalu dengan anak-anak diminta buat rangkuman supaya melatih untuk supaya kembali fokus ya. Iya Pak. Lalu kalau boleh saya bertanya kembali. Iya Pak. Apakah dengan itu akhirnya bisa anak-anak tadi kan hasil dari KKM-nya rendah gitu ya. Iya Apakah Pak. dengan begitu sudah ada peningkatan Pak Heri dengan anak-anak belajar dengan merangkum? Saya rasa belum maksimal Pak. Tetapi saya punya ide Pak. Punya gagasan ini Pak. Bagaimana supaya meningkatkan nilai mereka dan motivasi mereka belajar di kelas itu, saya saya minta izin dulu ke kurikulum, Pak. Apakah diperbolehkan ini? Misalkan ketika saya mengajar, karena kan cuacanya panas nih kan, di kelas juga mereka terkendala dengan panasnya ini, Pak. Yaitu saya mengajak mereka belajar dengan metode JAS, Pak, jelajah alam sekitar. Jadi kita belajar tidak hanya di dalam kelas, tapi mungkin saya mengajak mereka di bawah pohon, dan kemudian bagaimana saya akan membuat presentasi mungkin dari Canva, Pak. Canva kan mereka bisa menggunakan alat gadget mereka untuk mengakses presentasi atau materi yang saya berikan seperti itu, Pak. Jadi selain itu ada ide yang lain Pak Heri? Ide yang lain mungkin selain dari metode dengan Canva tadi kan, dan di luar kelas mungkin saya akan mengadakan materi tambahan dengan program kuisisi, Pak. Kuisisi untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menjawab soal-soal yang bisa mereka akses kapanpun, dimanapun, sepanjang mereka masih memiliki koneksi internet. Seperti itu, Pak. Berarti sudah ide-ide Pak Heri sudah mulai akan dilakukan ya, sudah mulai untuk mengatasi siswa-siswa yang di jam siang dan kepanasan di dalam kelas terus gitu ya. Iya Pak. Semoga bisa berjalan dengan baik Pak Heri itu. Iya Pak. Untuk rencananya. Rencananya sangat bagus sekali Pak. Lalu kira-kira apakah ada hal lain yang selain tadi sudah belajar di luar kelas, materi tambahan, ada lagi selain itu yang ingin Pak Heri sampaikan? Mungkin saya tadi, juga akan dengan kurikulum tadi. Mungkin saya akan meminta ke kurikulum juga Pak. Mungkin saya mengadakan juga kegiatan praktik gitu Pak. Praktik. Intensitasnya itu mungkin 1:2 lah, teorinya sekali, mungkin prakteknya 2 kali seperti itu Pak, di lab komputer, untuk mereka bisa memiliki keterampilan lebih, tidak hanya pengetahuannya aja, tapi keterampilan untuk mengoperasikan komputer ini kan sangat diperlukan di era sekarang ini Pak, apalagi untuk program-program grafis itu. Dan itu yang mungkin saya akan lebih dorong lagi
agar mereka bisa balance antara teori dan keterampilannya, Pak. Itu, Pak. Jadi saya sangat tertarik dengan ide-idenya Pak Heri dan semoga nanti Iya, juga saya bisa menerapkan kalau jika iya, saya jam siang gitu, iya, ide Pak. belajar di luar kelas segala macam, Heeh, ide-idenya sangat sangat bagus dan iya, semoga ide langkah-langkah penyelesaian yang Pak Heri lakukan bisa berjalan dengan baik ya. Nanti iya, semoga Pak. bisa berjalan begitu. Lalu Pak Heri kira-kira kapan itu Pak Heri mau mulai mencoba langkah-langkah penyelesaian? Mungkin akan saya coba mulai dari hari Senin ini, Pak. Mungkin saya akan terapkan dulu, coba dulu untuk langkah awal saya ini. Saya akan mengajar ini sekitar 3 kelas, Pak. Mhm. Saya akan coba dulu satu kelas ini bagaimana antusias mereka ketika mereka sangat antusias dan bagaimana saya melihat mood mereka dengan saya akan memberikan mereka semacam analisis diagnostik ya Ya. untuk mengetahui tingkat emosi mereka, Pak, dari bagaimana perasaan Anda begitu mengisi polling. Mungkin lewat Google Form aja, Pak. Saya akan Oh ya. share ke mereka setelah atau dengan kata lain ini refleksinya, Pak. Saya belajar ngajar dulu, kita belajar di luar kelas kan di bawah pohon atau di tempat-tempat yang teduh, yang sejuk, yang menyenangkan. Nanti akan saya share itu Google Form-nya, refleksinya. Bagaimana pendapat mereka tentang apa yang kita lakukan dari pembelajar ini, bagaimana perasaan mereka, emosi mereka, dengan ikon-ikon yang menarik. Mereka tinggal pilih aja. Dari feedback itu nanti saya akan jadikan acuan, Pak. Apakah ini metode bisa dilanjutkan atau tidak. Ketika jawabannya itu banyak yang antusias dan bersemangat, maka saya akan lanjutkan, Pak. Ketika itu tidak, ya kalau saya yakin metode ini akan berjalan dengan baik, Pak. Saya optimis itu. Oke, saya sangat suka dengan semangatnya Pak Heri. Lalu kira-kira Pak Heri, dukungan apa yang Pak Heri butuhkan ini untuk melaksanakan komitmen Bapak ini? Ya jelas saya mengharapkan dukungan dari Wakat Kurikulum dulu kan, karena dia yang berkepentingan, Pak. Ketika dia mengizinkan saya untuk melaksanakan pembelajaran di luar kelas, baru saya laksanakan, Pak. Dengan saya ceritakan dulu kondisi yang terjadi kan. Kondisinya seperti ini ketika di dalam kelas pelajaran siang itu di lantai 2 ya. Kalaupun mau tetap kondusif ya mau nggak mau kita harus pasang AC, bilang begitu kan nanti kan. Nah, karena kita hanya mampunya untuk kipas angin aja kan dan 2 kipas angin juga tak cukup mendinginkan Ya, suasana itu kan. Apalagi panasnya kan luar biasa akhir-akhir ini, Pak. Saya izin dulu ke Wakat Kurikulum, setelah itu saya akan melibatkan juga dari rekan-rekan sejawat yang juga memiliki jam yang sama di siang hari. Mungkin seperti itu, Pak. ya, bagus Pak Heri idenya. Semoga semuanya dapat Pak Heri laksanakan dan masalahnya dapat selesai dengan baik Pak Heri. Iya, Pak. Dan Pak Heri dapat bekerja dengan semangat dan suasana hati yang tenang dan nyaman ya Iya, Pak. Pak Heri ya. Jadi kira-kira gimana Pak Heri? Perasaannya sudah puas kah dengan sharing kita siang Sungguh malam saya ini? sudah sangat puas sekali, Pak. Saya bisa mengutarakan pendapat saya kan menurut saya. Mungkin ketika saya memerlukan refleksi atau pendampingan lagi, kira-kira Bapak Agus bersediakah untuk sharing kembali dengan saya? Oke, siap Pak Heri. Saya siap membantu mendukung Pak Heri untuk kegiatannya. Oke, Pak Agus. Mungkin itu dulu hari untuk Oke, sesi hari ini, Pak Agus ya. oke ya. Terima kasih Pak Heri. Sukses selalu untuk Pak Heri ya. Baik, Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus, atas waktunya dan mau menemani saya berbagi, Pak. Oke. Oke, selamat malam Pak Heri. Selamat malam juga, Pak Agus.